Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam renungan Embun Surgawi. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema hidup dalam hikmat Tuhan. Hidup dalam hikmat Tuhan. Firman Tuhan terambil di dalam kitab 1 Raja-Raja 3 ayatnya yang ke-9. Demikianlah bunyi firman Tuhan, maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Amsal, Salomo banyak menuliskan tentang hikmat yang dari Tuhan. Umat Tuhan memerlukan hikmat di dalam kehidupannya. Berbagai macam kesulitan yang sering kita alami, bahkan tantangan di dalam kehidupan saat ini, kita membutuhkan hikmat dari Tuhan. Manakah yang baik, manakah yang tidak baik? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanpa hikmat dari Tuhan, kita mungkin juga dapat menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Kita tidak tahu jalan mana yang harus kita lewati. Bahkan di dalam menentukan sesuatu, mengambil sikap dengan bijaksana, perlu hikmat yang dari Tuhan. Bagaimana kita dapat menjalani hidup ini dengan hikmat Tuhan? Yang pertama, kita harus bersikap. Kita harus memiliki sikap dan bertindak yang benar. Jangan sampai kita salah menentukan kebijakan-kebijakan yang harus diambil. Salomo bisa mencapai kejayaannya di dalam memerintah kerajaan Israel. Dia penuh hikmat dan bijak daripada Tuhan. Dia minta hikmat yang daripada Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita dapat menjalani hidup ini dengan hikmat Tuhan, yaitu dengan melakukan kehendaknya dengan sepenuh hati. Melakukan kehendak Tuhan dengan sepenuh hati. Agar kita di dalam melakukan kehendaknya sesuai dengan pimpinan dan pertolongannya. Yang ketiga, di dalam menghadapi dan menjalani hidup ini dengan hikmat Tuhan adalah setia. Setia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati sampai akhir. Sehingga kita bisa menentukan sikap dengan pertolongan Tuhan. Dengan hikmat yang daripada Tuhan. Yang keempat, kita harus mampu menghadapi berbagai macam krisis-krisis yang sedang kita hadapi saat ini. Kita mampu menghadapi krisis-krisis saat ini. Karena di masa pandemi saat ini, kita banyak mengalami bermacam-macam krisis. Krisis ekonomi, krisis pendidikan, sakit penyakit, krisis moral. Bagaimana kita bisa menyikapi semuanya ini? Mampu menghadapi semuanya ini dengan hikmat yang daripada Tuhan. Amsal 1 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Marilah
Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hidup di dalam hikmat Tuhan, sehingga kita dapat menentukan dan membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.